Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik, pada pagi hari ini kita bertemu kembali di pelajaran sejarah kebudayaan Islam di halaman 67 ya. Sejarah kebudayaan Islam di halaman 67 pada judul tentang masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, A. Kesabaran dan kepedulian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sejak masa anak-anak, beliau sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW, ibundanya Siti Aminah meninggal dunia. Nah, jadi pada saat usia 6 tahun, ibundanya Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia. Nah, di usia tersebut, ya, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu, yaitu ditinggal oleh ibunya, kemudian ditinggal oleh bapaknya. Menginjak remaja pun harus kehilangan dua sosok orang tua yang beliau sayangi, yaitu meninggalnya Abdul Muthalib kakeknya dan Abu Thalib paman beliau. Ya, Abdul Muthalib kakeknya dan juga Abu Thalib. Ya. Nah, tetapi kondisi tersebut justru menjadikan Nabi Muhammad menjadi pribadi yang penuh dengan kesabaran dan penuh kepedulian. Nabi Muhammad SAW pernah diajak berniaga ke negeri Syam. Padahal jaraknya sangat jauh dan risikonya cukup berbahaya. Karena selain cuaca ekstrim, ada juga gangguan gerombolan perompak yang mengancam keselamatan harta benda, bahkan nyawa. Namun, Nabi Muhammad SAW tetap turut ikut berdagang dengan rasa sabar. Ya. Nah, kesabaran dan kepedulian dengan kondisi pamannya, inilah yang membuat beliau Rasulullah SAW menjadi pribadi yang dewasa, mampu bertahan karena beliau yakin Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan orang-orang yang sabar dan peduli kepada kerabat dan sesama manusia. Ya. Nah, pada kesabaran Nabi, ya, kesabaran dan kepedulian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilihat pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam, ya, yang jaraknya jauh. Apalagi pada zaman dahulu itu tidak ada kendaraan seperti sekarang, yang ada hanya onta ataupun kuda saja. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada saat Nabi pergi ke negeri Syam yang jaraknya sangat jauh dan risikonya cukup berbahaya, ya, karena selain cuacanya juga yang ekstrim dan juga ada gangguan perompak, ya, yang bakal mencuri atau mengambil barang dagangan, harta benda yang ada yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan nyawa sekalipun. Ya. Tapi beliau tetap ikut, ya, dan dengan penuh rasa sabar. Ya, seperti itu. Nah, kemudian B. Nabi Muhammad SAW bekerja. 1. Tekun dan dalam bekerja. Nabi SAW itu tekun dalam bekerja. Ya. Nabi Muhammad SAW, kalian bisa buka di halaman 68 ya. 68. Tekun dalam bekerja. Nabi Muhammad SAW pernah menggembala kambing. Beliau juga pernah berdagang di dalam setiap pekerjaan. Beliau selalu melakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Abu Thalib melihat keponakannya bekerja dengan penuh ketekunan. Nabi Muhammad SAW mampu memperlihatkan semangat, kemauan yang keras. Nabi Muhammad SAW juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Ya, tekun, ya. Karena melihat kesungguhannya, itulah beliau diajak oleh ke negeri Syam untuk berniaga. Sebelum dari perniagaan, Nabi Muhammad SAW semakin tampak sifat kedewasaannya yang penuh ketekunan dan tanggung jawab.
Beliau membantu pamannya menyiapkan air untuk para pendatang yang beribadah ke Baitullah Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah. Kegiatan ini beliau lakukan hingga menjelang usia dewasa. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika mengembala, berdagang, itu tekun, sungguh-sungguh, dan juga bertanggung jawab. Ya. Nah, kita bisa meniru sifat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita bekerja, kita sungguh-sungguh dan juga tekun, ya, bertanggung jawab atas apa yang kita kerjakan. Nah, itu salah satunya ya, tekun dalam bekerja. Selanjutnya, jujur dalam berdagang itu nanti kita jelaskan di minggu depan ya. Sampai di sini paham ya? Yang tadi yang pertama yaitu ketabahan, kesabaran ya, kesabaran kepada Muhammad SAW. Kemudian dari bekerja dengan tekun ya. Nabi Muhammad SAW bekerja dengan tekun ya, sungguh-sungguh, tanggung jawab ya. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila kesalahan, terjadi kesalahan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.